Kita mulai ya untuk mata kuliah malam ini. Saya tahu mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi memperbankan sebelumnya dari Pak Lu. Ya, tapi saya akan mereview beberapa materi yang memang sangat basic sekali untuk supaya kita mengingat kembali ya gitu, mengenai materi hukum perbankan. Ya, kita mulai dengan pengertian dari bank itu sendiri. Ya, bank berasal dari kata Italia banco, yang artinya itu bangku atau sejenis meja yang meletakkan buku, yang fungsinya merubah sebagai tempat menukarkan uang. Ya, pengertian bank menurut Abdurrahman dalam Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan mengartikan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha, dan lain-lain. Mau dipulih. Boleh? Untuk sudah nih. Iya, balik. Oh ini gimana? Sama aja ini pakai mesin. Ini pack. Ini aja sama. Nah, baik. Kemudian ada pengertian lain dari Prof. Perrin Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan bahwa sebelumnya. Hah? Kenapa? Ya. Maaf Bu, saya potong. Kelihatan nggak ya slide? Ini kami nggak nampak slide Bu. Apakah memang nggak ada slide atau Ibu model baca aja Bu ya? Oh. Nggak nampak slide di mana ya? Sorry. Maksudnya gimana? Ini slide-nya kelihatan kan? Enggak Bu, Ibu belum share kontennya atau yang belum muncul share. yang muncul apa? Muka Ibu aja. Yang muncul apa? Muka Ibu aja. Oh. Muka saya. Iya tuh. Udah ya? Udah. Maaf ya, maaf saya lagi gaptek nih, ada asisten ya, asisten yang bantu. Udah boleh Bu. Udah. Saya lagi ngapain? Bentar ya, maaf ya saya sambil ada meeting tadi, jadi saya ada break meeting, saya lanjut untuk ngajar dulu gitu. Ini kenapa begini ya? Ini kenapa goyang-goyang begini, Ndri? Enggak apa-apa. Oh, direkam. Hah? Direkam. Oh, baik. Ya, sudah kelihatan slide-nya ya, Bapak Ibu? Sudah Bu. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan nih ya pengertian bank dari Prof. Perrin Stuart dalam bukunya ya, Bank Politik mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang viral. Nah, kemudian kita ambil juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bank dirumuskan sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ya, kemudian pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ya sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ya, segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Ya, kemudian saya juga
nggak mau kalah nih ceritanya. Saya juga membuat suatu pengertian tentang bank, yaitu adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat, di mana bank sebagai badan hukum yuridis yang merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga. Kemudian ya, kita masuk pada pengertian dari hukum perbankan. Ya, sebelum masuk pada hukum perbankan, kita harus mengetahui dulu apa sih arti perbankan itu. Ya, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ya, kemudian pengertian hukum perbankan sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan, baik itu undang-undang, jurisprudensi, doktrin, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perbankan. Nah, kemudian kita kutip dari pendapat pakar hukum perbankan, ya, Bapak Windu Padi, bahwa hukum perbankan adalah perangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Ya, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, ya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan perbankan. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, untuk pengertian Bapak Ibu sendiri, ya, dari pemahaman Bapak Ibu sendiri, apa sih hukum perbankan itu? Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Hukum perbankan. Halo? Halo. Ya. Ini gimana, Dik? Kalau mau ngeliat mukanya? Stop sharing. Nggak usah. Stop sharing emailnya. Minta. Oh, bukan. Stop aja deh, bukannya udah deh. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang kerja di perbankan? Di bank? Bang Perta, Bu. Oh iya, Ya, elah. Pak Petra ya. Saya Bang lupa. Perta, Bu. Banyak, Bu, yang orang bank di sini. Orang bank banyak, Bu. Rita. Jeffrey. Jeffrey. Enggak, Bu, saya cuma Edward. suruh aja, Bu. Nanti cuma suruh-suruhan aja. Edward. Oh, di bagian legalnya ya? Sekarang memang ini ya, perbankan lagi berduka, Bu. Iya, iya tuh kasus Maybank terakhir ya, tuh menarik banget tuh. Nanti kita bahas Maybank ya. sama Permata ya, Bu ya? Katanya Permata di Solo. Permata? Masa? Ada kasus Iya. baru? Ada. Oh, baik. Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu dari pengertian dari hukum perbankan. Kalau nggak, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ya, Bu, lanjut, Bu. Baik. Bentar. Dik, materi mana, Dik? Materi mana?
Undang-Undang Perbankan ya pada pasal 16 ayat 1 ya mengatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan masyarakat dalam bentuk simpan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari bank umum atau bank perintah rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kegiatan perbankannya. Nah, ruang lingkup hukum perbankan, ya pertama asas-asas perbankan, kemudian kedua para pelaku perbankan, kemudian ketiga bentuk badan hukum perusahaan bank, kemudian keempat kaidah-kaidah perbankan yang harus dibentukkan untuk mengatur pelindungan kepentingan umum, ya kemudian struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup perbankan, kemudian sistem pengamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat. Oke, berikutnya, ya sumber hukum perbankan, ya sumber hukum perbankan, ya ini sumber hukum yang tertulis ya, namun dalam prakteknya perbankan seringkali dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat tidak tertulis tetapi berdasarkan best practice. Nah, kita lihat bahwa sumber hukum premier yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ya Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 tentang 2011 tentang otoritas jasa keuangan, ya kemudian ada sumber hukum sekundernya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar uang, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ya, kemudian ada sumber hukum tersier yaitu KUHP Perdata, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHP Pidana, terus kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perusahaan daerah dan lain-lain. Oke. Kemudian kita masuk pada asas perbankan, ya. Ada pasal 2 Undang-Undang tentang perbankan, ya. Menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ya. Perbankan syariah dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian pasal 3 Undang-Undang RUU Perbankan Indonesia dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik. Nah, ini beberapa sistem perbankan di Indonesia. Itu pertama perbankan konvensional, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, kemudian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oke. Ya. Dan ini
kayak skip ya. Nah, prinsip-prinsip dalam perbankan yaitu pertama ada prinsip kehati-hatian, ya. Kemudian ada prinsip kepercayaan, kemudian ada prinsip kerahasiaan, dan ada prinsip mengenal nasabah. Nah, prinsip kehati-hatian yaitu salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank. Ya, bank melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan interbank yang bersangkutan, ya, pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa. Kemudian ada prinsip kepercayaan, nah, ya, ini berhubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada saling percaya. Kemudian prinsip kerahasiaan bahwa transaksi-transaksi tertentu antara nasabah dan bank wajib dirahasiakan. Kemudian ada prinsip mengenal nasabah, ya, bahwa sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank, maka bank wajib mengerti dan memahami karakter nasabah tersebut. Nah, sekarang ada yang tahu tadi kita balik lagi ke sistem perbankan Indonesia. Mungkin saya jelaskan, ada yang bisa memberikan penjelasan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bapak Ibu, Kalau bank konvensional itu kan Bu, bank umum. Pak, namanya Pak. Genris Bu. Genris Kalau udah Yombing. lama nggak ketemu, jadi ya. Oh, nggak muncul sih ini. Kameranya bisa dinyalain nggak, Pak? Iya, lagi di apa Bu? Oh ini Bu, bisa. Ya, baik. Ya, apa kabar Pak? Pak Sehat Genris. Bu, alhamdulillah. Ya. Baik. Ya, silakan Pak. Gimana perbedaan yang Bapak ketahui? Kalau bank konvensional itu kan Bu, bank umum. Kalau bank syariah itu ada aturan, memang bank umum juga, tapi di dalamnya kan ada aturan yang lebih khusus lain daripada bank konvensional Bu. Artinya di sana kan kalau di bank syariah itu kan itu nggak bisa dibilang riba atau apa segala macam gitu kan Bu. Halo. Halo. Ya, ya Pak. Halo. Putus-putus, Ya. putus-putus Bu. Lanjut. Iya, putus-putus Bu. Iya, lagi di mana Pak sinyalnya? Sinyal saya ya? Kayaknya sinyal saya Bu, saya jauh dari kota ini Bu. Iya, jauh dari kota Bu. Iya iya Bu. Iya seperti itulah Bu. Ya. Baik, terima kasih. Iya sama-sama Bu. Bapak kerja di bank? Oh enggak Bu. Bukan. Bang Perta yang kerja di bank. Bu Rita. Aduh, kalau udah bank kena saya nih ya kayaknya. Iya lah Bang. Iya. Kayaknya Pak Petra lah yang jelasin lebih spesifiknya lagi Pak Bu. Baik, Pak Petra bisa share buat teman-teman. Perbedaan bank. Enggak lah. Ya Pak Petra. Halo. Halo Bu, iya. Ya. Malam Bu. Malam, ya Pak. Bisa minum ya. Iya. Kalau saya mah kalau udah urusan perbankan kenanya saya Bu gitu. Pusing. Kan mau share ilmu Mas. Enggak Bu, pegawai bank banyak Bu. Ya. Kalau menurut saya yang saya ketahui di perbankan, perbedaan perbankan bank konvensional dan bank syariah. Ya pertama, bank konvensional itu adalah lebih menerapkan dengan melakukan prinsip dan menerapkan berbasis bunga. Sedangkan kalau untuk bank syariah lebih mengedepankan masalah untung dan rugi. Jadi mereka tidak mengenal bunga dengan menggunakan untung dan rugi. Dan untuk bank syariah sendiri dalam proses akad kreditnya dan proses syariah menggunakan akad dengan syariah Islam, dan mereka tidak mengenal dengan namanya akad konvensional. Biasa perbedaan untuk bank
konvensional dengan bank syariah ya, dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda. Di mana di dalam undang-undang perbankan bank konvensional lebih menggunakan aturan undang-undang secara umum, kitab hukum perdata, dan sementara di dalam undang-undang perbankan tentang syariah menggunakan hukum islam. Jadi secara akad kreditnya juga berbeda. Secara Islam itu menggunakan sistem akad muarabah, yaitu perikatan yang menggunakan untung dan rugi, jadi tidak mengenal bunga, seperti itu. Kalau untuk azas dan prinsip sama, Bu. Mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, oh ya. Jadi baik, nanti saya bahas ya. Ada lagi Bapak Ibu, ini lumayan loh saya buat ini nanti tambah-tambah ini nilai nggak? Ya, silakan Bapak Ibu, siapa lagi yang mau memberikan penjelasan? Assalamualaikum, Bapak Ibu, Pak Indra, Pak Edward, ini hadir semua nggak ya malam ini? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Di partisipan bisa lihat hadir semua. Saya absen dulu, izin ya. Maaf ya, saya absen ya. Saya lupa. Maaf, saya absen dulu ya. Satu-satu ya. Kan ada 12 orang ya hari ini ya. Oke, Pak Peta hadir ya. Hadir, Bu. Hadir. Ibu Rita hadir. Hadir, Bu. Baik. Ya, Ibu Niati. Hadir, Ibu. Ya. Ibu Alvita hadir ya. Ibu Alvita ada. Ibu Putus-putus, Bu. belum hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Di sini Ibu dilihat Alvita hadir, baik. tapi putus-putus. Ya. Bapak Bikar. Bapak Bikar hadir. Oke, Bapak Jendis hadir ya. Bapak Jendis Hadir, Bu. Sombing. Iya, hadir, Bu. Ya, baik. Kameranya dilihatin ya. Pak Ibu, karena saya harus buat laporan buat absensinya ya. Maaf, Bu. Terus kemudian Maaf, Bu. Ini kami dari teman-teman, bukan saya aja yang merasain, tapi juga teman-teman sebagian ada bilang ini sinyalnya jelek, Bu. Saya juga merasain. Iya, betul, Bu. Jadi sebagian teman-teman ada yang di absen, jadi dia nggak dengar. Jadi kami cek di grup dan saya ada fotoin kehadiran masing-masing semua. Tapi nggak dengar suara Ibu panggil, putus-putus. Oh, nggak bisa buka video, Oh, Bu. Jaringannya terlalu. oh, berarti yang lagi yang error dari sana ya. Kalau saya sih full ya sinyalnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu, Kami di nampaknya sini- dari Batam ini, Bu. Kalau Ibu di kota, Ya, pun. Kan hujan ya. Iya, Bu, hujan. Yaudah, tolong ini ya, apa namanya, kalau saya panggil, tolong di ini aja, dijawab. Baik. Ya, Bapak Jendi Sombing hadir, Bapak Bakti Basuki hadir, Ibu hadir. Bapak Indra Hengki hadir, Hadir. ya. Oke. Bapak Edward, oke. Ibu Nurin, Bu, saya, Bu. Ibu Nurin, baik ya, Bu. Ya, Bapak Jeffrey, Hadir, Bu. Bapak, ya baik. Tapi suara saya kedengaran ya. Aduh, mana ya? Kuliah Putus-putus, begini, Bu, suaranya. banget. Saya sinyalnya penuh banget loh ini. Foto deh.
Hadir Bu, hadir. Ya, baik. Oke, ya terima kasih Pak. Kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita ya baik. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, ya. Saya. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ini merah, Bu. Belum, Bu. Ini bisa, Bu. Kelihatan Merah. ya? Nah, udah, Bu. Hah? Ya. Udah. Saya di sini ada tulisan sih bukan warna merah, berarti sinyalnya. Ya, kita lihat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, ya. Hah? Lagi. Ya, betul ya pendapat dari Pak Jendis dan Pak Petra. Jadi saya simpulkan bahwa pertama, ya perbedaannya pada sistem operasional dan sumber hukum. Ya, jadi memang betul ya perbedaan pertama itu pada sistem operasional dan sumber hukum. Ya. Ya, jadi perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama bisa dilihat dari sistem operasionalnya ya. Jadi bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama MUI. Ya. Kemudian hukum dari bank syariah ya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Ya. Nah, kemudian peraturan undang-undang tersebut diamandemen ya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan tahun 2008 ya tentang perbankan syariah. Jadi sudah dibuatkan undang-undang khusus tentang perbankan syariah. Ya, di mana undang-undang perbankan syariah tersebut menjadi dasar hukum khusus yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Ya, jadi di samping itu bank syariah juga tunduk dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh BI atau OJK serta fatwa yang dikeluarkan oleh SDN dari MUI. Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa pertama yang membedakan ada sistem operasionalnya dan sumber hukumnya, ya. Nah, kemudian operasional bank untuk konvensional sendiri itu ya memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Jadi maksudnya adalah bank konvensional sendiri itu berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Jadi bank konvensional dapat menjalankan peranannya dan bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dikeluarkan oleh BI atau OJK. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kedengaran ya? Ya, dengar, Bu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ya, perbedaannya itu pada bunga dan keuntungan. Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Pak Jendris. Ya, perbedaannya ada di bunga dan keuntungan. Ya, jadi sistem pembagian bunga atau keuntungan ya perlu diketahui pada bank syariah ya maupun ya yang agak bisnis yang sama-sama mencari keuntungan. Ya, jadi bank syariah bukan berarti juga tidak mencari keuntungan. Tetap dalam suatu lembaga bisnis. Nah, tapi ada aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang keuntungan tersebut gitu ya. Karena bank syariah itu bukan lembaga sosial loh, ya, atau organisasi amal, ya, yang dibentuk tanpa mengharapkan profit,
gitu. Jadi memang tujuan dari bank syariah itu kan dibuat memang tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, tapi dengan cara-cara tertentu yang diatur tadi dalam hukum syariat Islam yang berbasis pada Al-Quran, hadis, fatwa, gitu kan. Ya. Namun demikian, perbedaan bank syariah dan konvensional yang terlihat signifikan itu terletak pada bagaimana cara mendapatkan keuntungannya masing-masing. Ya. Kalau bank konvensional melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga, ya. Sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga, tapi menerapkan prinsip untung rugi. Ya. Jadi keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Dan dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, bank syariah juga menerapkan prinsip jual beli aset atau murabah. Ya, kemudian dari kegiatan jual beli tersebut, keuntungan bisa didapatkan. Ya. Apabila pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan, nah, maka harga jual barang atau aset tetap sama dan tidak mengalami perubahan sampai akhir. Ya. Bagaimana dengan bank konvensional? Ya, dalam hal bunga dan keuntungan. Ya, kita pasti sudah tahu semua ya kalau bank konvensional secara umum ya, menerapkan dengan kegiatan pembiayaan itu untuk mendapat keuntungan, ya kan biasanya menerapkan dengan sistem kredit, ya, di mana dalam sistem kredit harga barang bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga, ya, sehingga setiap cicilan yang dibayarkan selalu mengalami kenaikan, ya, jadi lebih pada menekankan hitungan persentase pada bunga. Oke, perbedaan yang ketiga yaitu pada akad transaksi. Ya, jadi betul sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Jendis dan Pak Petra, memang betul perbedaan itu ada pada akad transaksi. Ya, di mana pada bank konvensional perjanjian transaksi mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum. Ya. Sedangkan pada terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam. Ya. Seperti ya, barang dan jasa yang ditawarkan itu jelas dan halal, ya, tempat penyerahannya yang jelas, kemudian serta status kepemilikan barang, ya, harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual. Ya, kemudian transaksi juga bergantung pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Jadi harus ada komitmen awal terlebih dahulu pada saat sebelum transaksi. Ya, di mana dalam akad itu ya harus jelas dan transparan sehingga kedua belah pihak tahu hak dan kewajiban masing-masing. Oke, kalau udah tahu kewajibannya masing-masing, saya setuju apa tidak, begitu kan? Nah, kemudian dalam istilah bank syariah ada beberapa akad yang biasa dipakai, ya, diantaranya ya dengan sistem murabah, ya, yaitu akad jual beli yang tentunya memenuhi syariat, ya, yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan, jenis dan jumlah barang serta cara pembayarannya, ya. Kemudian ada cara musyarakah, ya, yaitu akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu yang pelaksanaannya bisa ditunjuk dari salah satu mereka. Kemudian ada istilahnya ada hold, yaitu akad peminjaman dana kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Kemudian ada cara akad yang lain yang dipakai yaitu wadiah,
ya, yaitu akad penitipan barang atau uang yang bertujuan menjaga keamanan dan keutuhan titipan tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang keempat, yaitu tata cara pengelolaan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, Ya. lanjut. hati loh, nanti ini keluar di ujian loh. Ya, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Keempat, ya, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah ya pada sistem cara mengelola dana ya. Coba ada yang bisa dijelaskan Bapak Ibu cara pengelolaan dana pada syariah atau bank konvensional, ada yang bisa dijelaskan? Ya, Bapak Ibu, tolong jelaskan tadi ada perbedaan kan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, ada cara keempat, perbedaan keempat yaitu cara pengelolaan dana. Ada yang bisa bantu saya jelaskan cara pengelolaan dana pada bank konvensional atau bank syariah? Ayo Bapak Ibu yang lain mungkin, jangan Pak Petra terus nih. Bapak Ibu, mana nih? Ada hilang. Pak Petra? Ya Bu, sorry, sinyalnya putus-putus Bu. Ya, ini kok Bu. ada di mute ya? Ya, Bu. nyangkut, Bu. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Bu, nyangkut, Bu. Slide Ibu juga nyangkut, Bu. Tiba-tiba Slide-nya hilang separuh. enggak nyangkut, saya memang sengaja. Hah? Enggak, saya Iya, memang Bang, sengaja Bu. kok saya mau lihat nih, aktif nggak nih Bapak Ibu semua? Aktif. Ya, coba Pak Bakti coba. Mendengarkan. Aduh. Ayo Pak, tolong jelaskan Ayo. Pak cara pengelolaan dana menurut bank konvensional atau bank syariah. Kalau bank syariah itu tidak terlalu mementingkan keuntungan, Bu. Baik. Dalam pengembangan keuntungan, dia tidak terlalu mementingkan keuntungan kalau di syariah. Tapi kalau yang konvensional, dia otomatis membicarakan tentang keuntungan dan kredit-kredit, suku bunga, kayak gitu sih, Bu. Halo, Bu. Ya. Iya. Terus apa lagi Pak? Kalau bank, masa coba bisa lebih detail nggak Pak? Ya, bentar, Bu. Saya cek yang slide itu. Baik, mungkin Pak Petra bisa menambahkan. Atau Ibu Rita ada hadir? Hadir, Bu. Ya, bisa tolong dibantu untuk penjelasan lebih lengkapnya. Kalau pengelolaan dana kan sesuai dengan tugas pengertian tadi perbankannya, kita menghimpun dana dari masyarakat, kemudian kita salurkan lagi berupa kredit, Bu. Jadi pengelolaan dana di perbankan itu karena kan kita untuk himpun dana masyarakat kita juga ada pembayaran bunga, sehingga kita keluarkan dengan cara kredit kita juga dapat bunga kembali. Itu adalah
pendapatan dari untuk perbankan. Kemudian juga dari aturannya di OJK, kita juga punya namanya rasio LDR itu namanya. Jadi adalah rasio loan to deposit. Jadi berapa persen maksimal dana yang harus kita kelola untuk penyaluran kredit kita. Biasanya kalau contohnya 100% nih kita punya dana, kita hanya bisa untuk penyaluran ke luar itu sekitar di 80% untuk praktek sehatnya. Jadi dari sana sih untuk pengelolaan dana, Bu, kalau pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Rita. Bu Rita di bank, kerja di bank. Iya, di bank juga, Bu. Oh, bank apa Bu? BPR. Sama BPR. Jakarta, Bu. B apa? Bank apa? Bank Perkreditan Rakyat, Bu. Oh, BPR. Oh, ya, kira saya bank ini. Oh, bank BPR ya. Iya. Terus kondisi bank banyak kredit macet ya pasti. Enggak Bu, NPL kita kecil kok. Gimana? Lagi tahun ini memang agak ini sih tantangan ya bagi bankers ya, Bu, untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Ya Bu, bank lagi berduka dan bank banyak tantangan untuk tahun 2020 ini. Bank lagi berduka ya Bang ya? Iya. Ya Bu. Rontok Jadi, labanya. tingkat kesehatan bank saat ini kan tingkat nasional juga cukup baik, masih baik Bu. Untuk setingkat nasional dan secara OJK, laporan OJK juga tingkat nasional, laporan non personal loan kita cukup baik tingkat nasional, masih bagus, tidak di atas 5% kan Bu? BPR apa Pak Petra? Maaf, boleh tanya. BPR Sejahtera Batam Bu, kita di Kepri Oh, di Batam, jadi kita BPR Sejahtera Batam, pesaing kita dari Jeffrey Bu, Dana Nusantara. Enggak lah Bu, mana ada. BPR Sejahtera Bu nomor 1 Bu. Kami yang BPR nomor 1 tuh Bu. Dana Nusantara angkat tangan Bu, dapat sama Sejahtera. baik ya. Jadi tadi perbedaan keempat ya antara bank konvensional dan bank syariah ya, secara pengelolaan dana ya, di mana bank syariah ya maupun bank konvensional sama-sama harus mengelola dana nasabah toh ya kan, ya, atau dana yang dimiliki bank itu sendiri sehingga bisa memberikan hasil bagi bank ya maupun bagi nasabah ya dengan biaya operasional yang tertentu ya. Ya, sehingga dalam pengelolaan dana, sistem atau prinsip bank syariah dan bank konvensional itu sangat-sangat berbeda ya. Di mana bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan maupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis ya secara sembarangan. Jadi pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus memenuhi aturan dalam syariat Islam. Nah, ini tadi terkait dengan perbedaan pada hukum yang berlaku ya. Sementara pada bank konvensional, pengelolaan dana bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis ya, yang dianggap aman dan menguntungkan ya. Seperti yang tadi Ibu Rita bilang kan, untuk bank konvensional bisa pada semua macam bisnis ya untuk diberikan pengelolaan dananya gitu. Selama pengelolaan dana tersebut ya tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku ya, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut pada berbagai lini bisnis yang dianggap bisa memberikan keuntungan yang paling maksimal ya. Kemudian ya saya review lagi ya. Jadi perbedaan bank konvensional dan bank syariah ya, pertama tadi perbedaan di sistem operasional dan sumber hukum ya, kemudian perbedaan kedua pada bunga dan keuntungan ya, kemudian perbedaan ketiga pada akad transaksi ya, kemudian perbedaan keempat tata cara pengelolaan, kemudian perbedaan kelima
ya mengenai denda keterlambatan. Ya. Ada yang tahu nggak bagaimana denda keterlambatan pada bank syariah? Kalau bank konvensional mungkin semua udah tahu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ya Bu. Ya. Kalau untuk bunga, ya. Siapa ya? Denda keterlambatan ya Pak. Denda keterlambatan pada bank syariah bagaimana pengaturannya? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya Bu. Iya Bu. Ya. Aduh. Denda. Coba denda keterlambatannya bagaimana untuk pengaturan dalam bank syariah? Halo Bu. Ya. Halo. Ya Pak. Halo kalau bank syariah denda dan keterlambatannya itu biasanya boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah dalam akad merubah murabahah syariahnya. Nasihat tersebut adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran denda tersebut. Peruntukan sebagai dana sosial dan bukan jadi pendapatan bank syariah. Kesimpulannya sih ini berdasarkan bukan pada Ya Bu. Ya, gimana Pak? Pak Bekti. Mana sinyal jelek banget. Pak Bekti, ini saya sinyalnya full banget loh ini. Sinyal saya full banget ya. tidak ya. Halo Bu. Ya Pak Halo. Bekti. Ya. Silakan Pak. Udah saya terangin tadi Bu, terus putus. Oke, kita menarik kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan pada beberapa dalil Bu, dan hadiah dan kaidah. Beberapa dalil dan kaidah. Ya. Denda keterlambatan yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan disengaja. Jadi menurut Bapak kalau dikaitkan menurut ya, karena ini berkaitan dengan dalil Bu, ya akhirnya dikaitkan lagi dengan fikih. Bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu, tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah SAW, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri yang pemberian sanksi kepadanya. Ini larinya ke dalil-dalil Bu. Sebenarnya sih boleh sanksinya itu menunda pembayaran Ibu ya. Jadi oke, menurut Bapak boleh ya untuk bank syariah ada ketentuan denda keterlambatan. Ketentuan denda keterlambatan itu ada begitu ya? Iya sih. Baik. Mungkin Pak Petra nih yang pengalaman, silakan coba. Ya Bu. Pak Petra, kalau dari saya, kalau untuk perhitungan denda, perbedaan antara perhitungan benda bank konvensional dan bank syariah, di mana di dalam bank konvensional, di situ diatur di dalam perjanjian kredit, di mana terhitung dari keterlambatan antara pokok dan bunga. Jadi
di situ ada nilai presentasi yang sudah dihitung oleh si bank untuk dituangkan di dalam perjanjian kredit, di mana di situ dalam bentuk presentasi, sehingga dihitung dari lamanya keterlambatan nasabah dari nilai pokok dan bunga. Kalau di bank syariah, seperti Bang Bakti sampaikan tadi, berdasarkan ada dalil-dalil dan fatwa yang mengatur tentang syariah, bahwa dalam Islam kan untuk perhitungan dendanya itu sudah ditetapkan dalam bentuk nominal, jadi tidak berubah, Bu. Jadi setiap keterlambatan nasabah Di dalam sudah ditetapkan angka, Bu. Jadi walaupun nilainya terlambat kalau kami di bank konvensional, bank konvensional itu dihitung dari jumlah atau hari yang terlambat, kemudian dihitung dari perkalian pokok plus bunga. Tapi kalau di bank syariah itu sudah ditentukan nominal atau jumlah yang sudah disepakati bersama apabila dilakukan keterlambatan, sehingga tidak terhitung dari berapa jumlah hari yang terlambat gitu, Bu. Jadi artinya ada sedikit perbedaan, di mana kalau di bank konvensional itu saya kesimpulkan bahwasanya keterlambatan dihitung dari jumlah hari yang dikali dengan pokok plus bunganya. Kalau di bank syariah itu tidak, dia sudah ditentukan jumlah yang sudah disepakati bersama antara bank dan si nasabahnya dengan menetapkan jumlah angka yang dianggap dan jumlah angka denda yang sudah disepakati. Seperti itu. Yang sudah dituangkan di dalam perjanjian. Baik, terima kasih Pak Petra. Ya, Bapak Ibu yang lain, ya, saya minta aktif untuk tanya jawab ya, gitu. Udah hilang suara. Udah saya kasih tugas ya. Ini muncul Bu. Muncul ya. Ya udah jangan kasih tugas dulu deh. Suaranya jelas. Bu. Pas banget Bu, kami lagi banyak ujian nih Bu, lagi UTS. Sebentar. Nih. Ibu aja ketik hilang-hilang Bu. Apa nih? Enggak. Udah Jeb. Nanti kita foto Jeb. Oke. Besok tolong dirubah linknya menjadi Zoom meeting. Kuliah ditiadakan ya. Meeting supaya sinyalnya bagus. Ini saya masih di bagian Zoom-nya nih. Gue bacain Jeb, Oke Bang, tolong Bang ya, thank you. Besok tolong dirubah linknya menjadi Zoom meeting supaya sinyalnya bagus. Dan besok nggak kuliah. Serius Bang? Oh besok kuliah Bang. Oh kuliah, dikirain nggak tadi. Ibunya delete besok, lagi kayaknya. Besok kuliah lah titik. Bu, besok kuliah lah jam 9. Bu, jam 9 kami masih nggak di tempat Bu. Kami masih jam ada 10 ya Bu. Bu jam 10 lah Bu. Gimana? Jam 10 karena kita ada PKM. Ingat jam 10 Bu, tugas kampus juga. Kata Ibu oke Jeb, jam 10. Oke, sampai jam berapa Bang? Jam 1 atau jam 2? Ibu tulis tuh jam 11. Oh, salah. Jam 2, jam 2. Jam 3 Ibu bilang. Jam 3. Oke. Ya, jam 3. Jam 3. Terus apa lagi sambungannya Bang? Di sini nyangkut, ada depannya B aja baru. Iya, ini besok tolong masing-masing membuat. Perasaan gak enak nih Bang. Jangan dilanjuti Bang. Saya enak nih Bang. Jangan dilanjuti. Bro, presentasi. Bu, itu kami lagi di ini loh Bu, lagi di ternak lele loh Bu. Gimana kamu mau presentasi Bu ya? Ya, oke Pak Petra. Malam.
Bapak Bang Ibu. Karta tolong bacain, Bang. Baik. Besok tolong dirubah linknya menjadi Zoom meeting supaya sinyalnya bagus. Besok kuliah lah. Baik, jam 10 sampai jam 3. Besok tolong masing-masing membuat presentasi tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Oke, ngerti. Jadi setiap orang di sini, setiap teman-teman ambil salah satu Enggak. topik yang mau jadikan perbedaannya. Misalnya apa Bukan, aja. Jeff. Bikin persentase perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Ini Bukan Ya, itu pilih. kan banyak tuh Bang perbedaannya dari segi apa. Kalau misalnya semuanya bahas segi masing-masing kan kebanyakan. Jadi satu orang ambil salah satu mau segi apa yang dibahas jadi perbedaannya. Oh, Jadi salah iya, satu Bu, ya. Seperti itu ya, Bu. Ya. Salah satu tentang yang akadnya. Halo yang Bapak satu Ibu. tentang prosesnya. Bapak Ibu begini ya. Ya, Perbedaan, Jeff. Bapak Ibu, Ya, Bu. Ya, Bu. Bapak Ibu begini ya. Karena ini sinyalnya jelek. Ya, tadi saya sudah capek loh, ngoceh-ngoceh saya tadi dari awal penjelasan ya. Jadi saya tuh ingin gitu Bapak Ibu ini memahami gitu. Tadi saya kasih, saya lempar. Ternyata tuh masih banyak apa sih bedanya bank konvensional dan bank syariah. Maaf, Bu, Ya, putus-putus gak jadi dengar. besok saya minta ya, tadi saya sudah jelaskan dari awal ya, ada beberapa perbedaan di antara bank konvensional dan bank syariah ya. Tolong besok direview ya, dijelaskan materi yang saya berikan. Pagi kita ketemu kuliah jam 10 ya. Kenapa lagi, Indri? Ya, Bu. Jam 10. Pak Petra, dengar Ya, Bu. ya. Baik. Dengar. Nanti saya sampaikan di grup, Bu. Ya. Oke, Bu. Besok nanti jam 10 ya ketemu. Ya. Bu, Baik. saling share Zoom-nya gimana ya? Ya tolong dibantu diatur ya. Nanti kirim ke saya halo? lewat Petra. Lewat Pak Petra kirim link Zoom-nya ke saya ya. Ya. Oke, Jadi kita Bu. rubah aja pakai Zoom. Nanti saya bilang sama Ibu Dian ya. Oke, Baik. Bu. Oke, Bu. Saya juga bilang sama Bu Nur. Kamu ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.